Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, memelihara Al-Quran. Al-Quran yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril, baik lafaz maupun maknanya. Membacanya merupakan ibadah sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir. Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilu minas min hakimi hamid. Tidak datang padanya kebatilan dari sebelumnya dan sesudahnya. Diturunkan dari Zat yang maha bijak dan terpuji. Terjemah Quran Surah Sirat 41. Al-Quran adalah kitab yang dijaga dengan penjagaan Allah sendiri. Allah berfirman, Inna nahnu tanjalna pakai itu kacamata belum jelas ya. Itu bawahnya ada. Inna nahnu nazzalna ladina lahu hafidin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Terjemah Surat Al-Hijr. Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan mententeramkan hati. Dengan izin Tuhan mereka, Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yaitu jalan Zat yang maha perkasa lagi terpuji. Siapa saja yang berkata dengan menggunakan Al-Quran pasti terpercaya. Siapa saja yang mengamalkan Al-Qurannya pasti akan beruntung. Dan siapa saja yang memutuskan hukum dengannya pasti akan adil. Dan siapa saja yang mendakwahkannya pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Al-Quran adalah sebaik-baiknya bekal bagi kehidupan muslim, bagi setiap muslim. Lebih-lebih bagi para pengemban dakwah. Dengan Al-Quran, hati akan menjadi hidup. Dengannya semua sandaran akan semakin kokoh. Para pengemban dakwahnya akan menjadi seperti gunung yang berdiri kokoh. Sehingga dunia pun menjadi kecil baginya ketika berada di jalan Allah. Dia akan senantiasa mengatakan yang hak dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, semata-mata karena Allah. Dengan Al-Quran, sesuatu yang mudah diombang-ambing oleh angin lantaran bobotnya ringan, menjadi lebih berat bobotnya di sisi Allah ketimbang gunung Uhud. Karena itu senantiasa membaca Al-Quran, dia membasahi lisannya dengan Al-Quran, dan jari jemarinya pun menjadi saksi. Seperti itulah yang sahabat Rasulullah SAW mengurangi kehidupan dunia ini, seolah-olah mereka seperti Al-Quran yang berjalan. Mereka senantiasa menelaah ayat-ayatnya, membacanya dengan sungguh-sungguh, mengamalkan isinya dengan mendakwahkannya. Jiwa mereka pun bergetar oleh ayat-ayat azab, dan hati mereka pun menjadi senang karena ayat-ayat rahmat. Air mata mereka tercucuran karena tunduk terhadap kemujizatan dan keagungannya, serta patuh terhadap hukum-hukum dan hikmahnya. Mereka menerima Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW, sehingga ayat-ayatnya pun menghujam dalam lubuk hati mereka dan yang paling dalam. Karena itu mereka menjadi manusia-manusia mulia dan menjadi para pemimpin, orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Ketika mereka tinggal Rasulullah SAW menuju tempat yang paling tinggi di surga, Iliyin. Mereka tetap konsisten memelihara Al-Quran sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Maka para penghafal ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, para pengemban Al-Quran itu juga senantiasa menjadi terdepan
dalam segala kebaikan dan terdepan dalam menghadapi segala rintangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling berharga bagi kaum muslimin umumnya dan para pengemban dakwah khususnya adalah bahwa haknya Al-Quran senantiasa menjadi penyiram hati mereka dan teman setia yang mengiringi setiap langkah mereka, karena Al-Quran akan membimbing mereka untuk meraih semua kebaikan dan mengangkat kedudukan mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Mereka harus senantiasa memelihara di tengah malam dan di penghujung siang dengan membaca dan menghafal dan mengamalkannya, sehingga mereka akan menjadi sebaik-baik generasi khalaf, mewaris generasi salaf dan yang terbaik. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran beserta hadis Nabi menceritakan tentang turunnya Al-Quran, jaminan terpeliharanya, tentang petunjuk keutamaan membaca dan segala kebaikan yang sangat banyak di dalamnya dari dan sekitarnya. Iya. Dilanjutkan Ustaz karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara surah 193 ayat 193 sampai 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Dan Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang padanya kebatilan dari sebelum dan sesudahnya, diturunkan dari zat yang maha bijak dan terpuji. Dan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menjuluki mereka ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kemudian firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya. Baik, kita telah mendengar banyak sekali ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berkaitan dengan tugas atau melaksanakan, mengamalkan isinya ya berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ada yang sangat penting ya, ketika Al-Quran yang mulia ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan itu menjadi bukti bahwa Rasulullah atau Muhammad itu sebagai seorang nabi. Nah kan begitu ya, kita pernah membahas bagaimana cara membuktikan Muhammad itu seorang nabi atau orang yang mengaku nabi itu dibuktikan dengan cara apa. Salah satunya adalah diberikan kalamullah. Nah maka istilahnya ketika orang itu mengaku nabi tapi tidak memiliki kalamullah, ya tidak memiliki wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ya kepada malaikat Jibril, lantas disampaikan ya melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada para nabinya ini, maka dia adalah berdusta ya, atau istilahnya hoak, termasuk yang sudah almarhumah ya, yang beberapa ini kita mendapatkan beritanya. Nah, Al-Quran itu ketika orang yang membacanya, yang maknanya membacanya, yang mentadaburinya itu mendapatkan pahala seperti sebagaimana orang beribadah. Jadi istilahnya membaca Al-Quran itu merupakan bagian dari ibadah, maka dia istilahnya mendapatkan pahala. Ya, maknanya yang berbicara kita tentang Al-Quran itu ya, nanti tafsirnya dan sebagainya, hal itu berkaitan dengan Al-Quran ini kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Kalau kita berbicara tentang hati kita, salah satu bisa lembut ya, bisa hidup ya, bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam akhlaknya itu ketika memang kita mentadaburi Al-Quran ya, nanti sampai pada mengamalkan. Dengan izin Tuhan mereka, Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan ini juga istilahnya telah terbukti ya dari ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, yang membuat mereka jahiliyah menjadi orang-orang yang keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ya mereka dulu orang-orang yang jahiliyahnya luar biasa ya, berbuat maksiatnya luar biasa, namun ketika mereka istilahnya mengimani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ini ya, dan mereka istilahnya dibimbing oleh Al-Quran, maka mereka ini adalah menjadi orang-orang yang terpuji ya. Siapa saja yang berkata dengan menggunakan Al-Quran pasti akan terpercaya. Siapa saja yang dia berkata sebagaimana Al-Quran, dia akan menjadi orang yang dipercaya. Jadi istilahnya makanya orang yang ketika ditanya dia istilahnya menjawabnya ya dengan Al-Quran, maka istilahnya dia akan menjadi orang yang percaya ya. Jadi istilahnya bahasa kasarnya ya, bahasa pendeknya begini ya, kalau kita di dunia itu kita ngapain saat istilahnya ya, di dalam surat Al-Fatihah ya ada ihdinas siratal mustaqim, hanya kita ya seperti sirat jalan yang salah. Jadi istilahnya ketika kita jawab begitu, maka insya Allah ya, istilahnya akan menjadi terpercaya ya, karena kita sesuai dengan apa yang diturunkan Allah terhadap Rasulnya tadi. Siapa saja yang memutuskan hukum dengannya pasti akan adil. Nah maka tidak ada keadilan di dunia ini kecuali istilahnya, maksudnya seadil-adilnya itu kecuali memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka ketika Allah menurunkan kitabnya, menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, nah ketika itu digunakan oleh manusia, maka ketika memutuskan perkara maka pasti akan adil ya, nggak ada keraguan sama sekali dan nggak ada kepincangan sama sekali. Kalaupun ada terjadi faktanya, itu bahasanya adalah humannya, manusianya, orangnya yang error, atau istilahnya yang bahasa kita kasarnya nah ini ya, istilahnya apa, pelakunya gitu ya, bukan pada isi Al-Quran. Dan siapa saja yang mendakwahkannya pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Dan barang siapa yang mendakwahkan, yang mengambil Al-Quran ini, mengajak orang-orang lain ya istilahnya
mengajak kepada kebenaran, ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan yang lurus. Al-Quran adalah sebaik-baik bekal bagi setiap muslim. Al-Quran merupakan sebaik-baik bekal bagi setiap muslim. Nah, lebih-lebih bagi para pengemban dakwah. Nah, lebih-lebih kepada orang yang mengaku bergabung di dalam suatu harokah dakwah atau putra dakwah. Nah, jadi istilahnya ini jangan dibalik gitu ya. Kalau misalnya begini, ada kita mengetahui ada seseorang ya istilahnya dia hamilud dakwah, pengemban dakwah, dia tidak mau belajar Al-Quran gitu ya, terus dia menyerang orang lain atau dia mempertahankan dirinya atau dia membela pokoknya itu dengan mengatakan bagus baca Al-Quran tapi sebenarnya nggak mau menerapkan isinya. Dia berujar begitu ya. Kalau dia itu istilahnya tidak juga istilahnya mau belajar membaca ya, dan sebagai baik-baik bekalnya itu adalah pertama harus ditadaburi, dan tadabbur itu adalah membacanya, belajar membacanya supaya kita istilahnya tahsin tajwid ya, makhraj hurufnya kita memang nanti istilahnya benar begitu ya. Walaupun orang belajar itu ya nggak sama gitu ya, ada yang bertahun-tahun, berpuluh tahun, lalu bahkan ya istilahnya ya mungkin dia diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk yang lain ya, maka sehingga dia di dalam Al-Quran itu diberikan kesempatan lain ya, dengan terbata-bata terus sampai akhir hayatnya juga ada ya. Istilahnya ada yang 70 tahun sampai meninggal juga nggak hafal Quran, ada juga. Dan kalau di Indonesia katanya banyak ya, misalnya begitu. Nah, ini tidak boleh gitu. Jadi orang itu dia tidak mengerti, dia mau mengemban Al-Quran, namun dia sendiri tidak mau ya berinteraksi dengan Al-Quran, ya maka itu salah. Dengan Al-Quran hati ini akan menjadi hidup, dengan Al-Quran itu hati akan menjadi hidup. Orang yang sombongnya kayak apa mentadabburi Al-Quran, maka dia pasti takut al-khaufnya muncul. Kalau Al-Quran itu menceritakan pembangkangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Kausar dan bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud dan sebagainya, ketika diceritakan itu, dan bagaimana siksaan neraka kalau memang mereka adalah orang yang beriman tadi, dan ketika mereka membaca Al-Quran maka hatinya itu akan menjadi hidup. Maksudnya hidup benar-benar ketika istilahnya idroksilabillah kemarin yang sudah kita bahas, kalau hubungan kita dengan Allah melakukan ibadah harus adanya ihsan di situ, kita serasa diawasi oleh Allah, kita serasa istilahnya Allah itu di depan kita, jadi melihat kita. Ya, sifat-sifat Asmaul Husna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi penghias di dalam akhlak kita di dalam melaksanakan amal ibadah. Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, itu menjadikan al-khauf itu muncul. Itu begitu. Jadi makanya tidak sekedar hatinya dihafal, dan memang tadi sebenarnya mentadabbur itu tadi sampai pada relung hati kita. Dengan semua sandaran akan semakin kokoh, ya dengannya semua sandaran itu akan kokoh. Orang yang dalam keadaan lemah sekalipun, nah ini begitu ya, lemah sekalipun, contoh yang diceritakan Ashabul Kahfi, yang dia sudah istilahnya dalam keadaan tertutup di dalam gua, dan dia tidak akan mungkin itu terbuka, tapi dengan wasilahnya diceritakan, istilahnya artinya ketika seseorang itu paling lemah sedikit pun di dalam keadaan yang manusia atau hamba yang lain itu sudah bahasanya tidak bisa menolong, maka ketika disandarkan ke dalam Al-Quran, ingat bahwa Allah lah yang maha menurunkan Alkitab itu, dan dialah yang maha menjamin setiap hambanya, maka sandarannya akan menjadi kokoh ya, sehingga cerita dalam Ashabul Kahfi dan yang lain itu menjadikan istilahnya keimanan kita bertambah. Begitu pula dengan Nabi Yusuf ya, ceritanya kita kan luar biasa tuh, Nabi Yusuf ya istilahnya di baik dari digoda Zulaikha dan sebagainya, dan akhirnya ya seperti itu. Nabi Yakub sebagai istilahnya ayahnya ya, itu juga istilahnya mendapatkan hal yang luar biasa. Jadi istilahnya seperti itu. Para pengembannya akan menjadi seperti gunung yang berdiri kokoh, sehingga dunia pun menjadi kecil baginya ketika berada di jalan Allah. Ketika seorang pengemban dakwah ini menggunakan Al-Quran sebagai hujahnya dan menjadi sandarannya tadi, maka dunia itu sangatlah kecil begitu ya. Istilahnya kalau banyak yang kemarin nanti menyatakan di sini kan ada mata untunya al-khalil gitu ya. Misalnya bagaimana
ya istilahnya yang namanya dunia itu nanti menjadi sangat kecil ya. Menjadi sangat kecil. Dan mereka ini adalah orang yang semata-mata ya mengatakan yang hak dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela semata-mata karena Allah. Keberanian mereka menghadapi perkara-perkara di dalam kehidupan musuh-musuh Allah itu bukan karena dia sok jago, bukan karena dia kuat, bukan karena dia memiliki taekwondo, kungfu atau apa gitu bahasanya ya. Tapi kan memang sandarannya kepada Allah itu menjadikan istilahnya dia ya hanya kepada Allah, maka istilahnya dia akan menjadi orang yang paling kuat. Itu istilahnya begitu. Dengan Al-Quran sesuatu yang mudah diombang-ambing oleh angin lantaran bobotnya ringan menjadi lebih berat bobotnya di sisi Allah. Ketika seseorang itu istilahnya terombang-ambing ya digambarkan bagaikan sesuatu yang ringan ditiup angin, maka ketika dia istilahnya sudah dengan Al-Quran ini maka menjadi sesuatu yang kokoh dan menjadi berat. Sesuatu yang mudah diombang-ambing lantaran angin ini ya istilahnya seperti sebagaimana ketimbang gunung Uhud karena dia senantiasa membaca Al-Quran, menjadi lebih berat bobotnya ketimbang gunung Uhud. Ada pernah mungkin kita sering mendengar kisah ya dari seorang kiai atau para ulama menceritakan tentang ada seorang istilahnya dulu ya seorang tasawuf, seorang sufi yang hidup pada zaman keemasan Islam juga pada Bani istilahnya Abbasiyah. Itu yang dia menulis tulisan bismillah ketika ditimbang dengan harta yang ingin misalnya ditukar dengan apa yang dia tulis itu tidak mampu. Jadi bismillah itu tetap lebih berat gitu ya, nanti dengan yang banyak lain lagi juga ya selain. Nah hal itu menjadikan dengan sungguh-sungguh mereka ini menelaah ayat-ayat, membacanya dengan sungguh-sungguh, mengamalkan isinya dan mendakwakannya. Jadi kan pertama belajar membaca itu ya, kedua istilahnya kalau di sini nanti kedua istilahnya setelah membaca menghafalnya gitu ya, menghafalnya. Terus ketiga nanti istilahnya mempelajari hukum-hukumnya, tafsirnya dulu. Keempat mempelajari hukum-hukumnya, dan kelima adalah mendakwakan atau menerapkannya. Nanti kan kepada istilahnya kita ketika mengamalkan itu menjadikan seperti itu Al-Quran itu. Mereka ini senantiasa menelah ayat-ayatnya, membacanya dengan sungguh-sungguh, mengamalkan isinya dan mendakwakannya. Jika mereka pun bergetar ya, oleh ayat-ayat azab, ya jiwa mereka ini akan bergetar ketika sampai pada bacaan tentang ayat-ayat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin yang mereka istilahnya menentang, kepada kaum kafir yang mereka menentang gitu. Ayat-ayat itu istilahnya akan membuat mereka itu jiwanya merinding ya, sampai dalam suatu kisah ya nanti ada pembahasannya ya di belakang ya, ini ada sampai seperti Umar bin Khattab itu pingsan ketika mendapati ayat-ayat tentang siksaan ya, neraka, seolah-olah ayat itu hanya ditujukan kepada Umar bin Khattab ya, dia sampai memahaminya begitu. Nah ini juga sama ya, istilahnya hewan pelah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada yang bertanya, Ustaz, kadang saya itu belum bisa, baru belajar baca Al-Quran ya, istilahnya begitu. Nah bagaimana mungkin kita istilahnya mempelajari yang lain ya, seperti menghafalkan dan sebagainya ya. Sekali lagi yang namanya istilahnya belajar Al-Quran atau belajar Islam itu kan terus berbarengan, beriringan ya, istilahnya begitu. Tidak istilahnya berurutan ya, maksudnya tidak berurutan itu nggak harus selesai membaca bagus terus baru istilahnya tahap kedua ya, istilahnya mulai menghafalkan, sudah selesai 30 juz baru membahas tafsir, nggak begitu. Sebagaimana kurikulum di dalam pendidikan di pesantren atau dulu ketika Daulah Khilafah Islamiyah itu juga memberikan pendidikan ya, maka istilahnya itu beriringan. Oh iya, ya misalnya contoh, kalaupun kita belum bisa nanti di dalam kehidupan sehari-hari yang di dalam kehidupan kita istilahnya seperti bulan Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan tahun lalu antum itu sudah istilahnya punya targetan menghatamkan Al-Quran di dalam tahun ini, ya tahun kemarin deh gitu ya.
yang kena COVID kemarin pandemi kan gitu ya, antum belajar istilahnya untuk menghatamkan Al-Quran misalnya begitu ya. Ternyata kita sudah, karena istilahnya kita belajar membaca dan akhirnya alhamdulillah juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghatamkan Al-Quran pada tahun baru, tahun kemarin. Nah tahun ini, antum mulai gitu istilahnya, tidak lagi juga istilahnya targetnya hanya menghatamkan. Loh itu boleh-boleh kan, kemarin sambil istilahnya belajar, nah sekarang istilahnya juga belajar, nah sambil istilahnya menghafal sedikit gitu ya, tanpa meninggalkan istilahnya ya kemarin kalau mau istilahnya menghafalkan 1 kali lagi ya nggak ada masalah gitu, tapi ditambah, ditingkatkan grade-nya itu, mulai menghafal sedikit. Atau kalau sudah istilahnya kemarin mencoba menghafal, Ustaz saya hanya bisa menghafal kok, jangankan itu ya, juz amma juz 30 aja, itu yang pendek-pendek aja belum ada 11 surat, paling 5 surat gitu. Loh, nggak masalah gitu. Tahun ini istilahnya kita tingkatkan lagi mentadaburi untuk membaca tafsirnya. Tentunya maksudnya kajian seperti ini ya, kajian tafsir. Nah maka kita mulai yang terpendek istilahnya pembacaan bagaimana Samudra Al-Fatihah. Kita memahami bagaimana dialog ketika kita membaca suratul Al-Fatihah. Kenapa istilahnya para imam mazhab seperti mazhab Syafi'i mengatakan itu menjadikan bagian dari wajib ya, rukun wajib di dalam sholat, karena itu nanti menjadi Allah dengan kita itu di situ istilahnya berkomunikasi dengan jawaban-jawaban. Nah itu juga istilahnya harus kita lakukan. Nah ini begitu terus, jadi istilahnya beriringan, berkelanjutan terus untuk menjadikan diri itu kita mengupgrade ya, karena ini kita mengupgrade diri kan. Kita kemarin istilahnya baru bersegera melaksanakan syariah, maksudnya ketika bersegera melaksanakan syariah itu kan kadang kita belum ada ilmunya, kita baru tahu bahwa itu wajib harus dilakukan, yang mana-mana yang wajib, yang mana-mana sunnah kita ingin melakukan, tapi kadang belum bisa gitu kan. Nah maka istilahnya salah satunya di sini adalah pembahasannya tentang menjaga Al-Quran. Nah istilahnya bisa seperti itu. Dan ketika mereka ini ya istilahnya lisannya ya, dia membasahi lisannya dengan Al-Quran dan jari jemarinya pun menjadi saksi. Nah maka ada 2 nanti ya terhadap jari ini, ketika dia membuka suatu lembaran-lembaran Al-Quran ini, ketika lisan kita membaca dia menjadi saksi sampai pada batas mana Al-Quran itu pernah kita baca. Nanti di di belakang ada ya, nanti selanjutnya dalilnya ditunjukkan dalam hadis itu, tinggi seseorang misalnya nanti dalam surga, bahasanya Al-Quran itu memberikan syafaatnya ilyin itu sampai surga tertinggi tadi ya, nanti ilyin itu sampai batas dia membaca, mentadaburi ya, dan juga istilahnya yang dan sebagainya, bahkan mendakwakan dan sebagainya. Dan ada lagi saksi itu adalah menulis Al-Quran. Ya, kalau kemarin saya ngobrol dengan para hafiz Quran itu, banyak orang yang hafiz Quran tapi ternyata menulis itu juga belum. Kadang mereka menulis itu maksudnya belum, mereka hafal juga. Nah tapi ini bukan promo ya. Ini lain, maksudnya Al-Quran sekarang ada menulis ya, 30 juz itu ada ya, Samil Quran menerbitkan itu, harganya 250, mushaf tulis, jadi nanti menebalkan gitu ya. Itu untuk menjadikan jari kita juga pernah bersaksi, dan itu juga menguatkan hafalan, karena barang siapa orang yang menulis itu pasti hafalannya kuat. Itu begitu. Coba aja satu ayat di dalam Al-Quran 30 surat itu antum pilih salah satu gitu, terus antum tulis tuh gitu sampai 100 kali gitu ya, itu nanti antum tanpa niat menghafalkan menjadi hafal ketika ketemu itu gitu, karena istilahnya bayangannya itu sudah ada gitu ya, istilahnya itu menjadi bagian. Nah mungkin istilahnya kita juga pengen jari saksi, menjadi saksi itu boleh ya, kita juga menebalkan atau huruf-huruf Al-Quran menulis ya, silahkan, nggak apa-apa di buku diari kita. Oh ya pengen nulis, ngeliatin ya dari surat istilahnya Anas ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas atau pada sebagainya, boleh silahkan gitu. Hal itu membantu kita. Atau kita suka surat apa yang paling kita suka, maka silahkan gitu. Dia menjadi saksi. Dan yang ketiga itu jari jemarinya yang dikatakan menjadi saksi juga ketika mendakwakan ya, lisannya ini mendakwakan ya, makanya istilahnya kita boleh mengangkat istilahnya jari kita ya itu untuk menjadikan saksi.
ya ayuhan nas, nah itu kan itu boleh gitu ya. Atau kita pas berdakwah, ya mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan Pak ya apa gitu, bukan ini sok gaya, bukan, ini bisa untuk menjadi saksinya. Hal itu istilahnya yang dilakukan. Seperti itulah para sahabat Rasulullah SAW mengarungi kehidupan dunia. Begitu pula ya dengan para sahabat itu ketika dibina di Darul Arqam. Rumahnya Arqam bin Arqam itu adalah mereka benar-benar orang yang betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran ini, menjadi orang-orang yang dikuatkan hatinya luar biasa. Makanya istilahnya ini menjadi istilahnya penentu juga. Jadi kalau bahasanya kita yang pengemban dakwah, yang mau menjadi pengemban dakwah itu ya Al-Quran, Al-Hadis, ya sunnah-sunnah Rasul itu senantiasa terus kita raih, memperbaiki diri itu sedikit demi sedikit. Ya, sesuai dengan istitoah kemampuan kita. Kalau kita bisa ngebut banyak karena kita diberikan oleh Allah ya ilmu ya oleh Allah ya dengan otak yang begitu cerdas, ya maka silahkan gitu. Jangan juga istilahnya bisa 10 tapi saya nggak mau nanti disebut sombong takabur, bisa ngapal banyak, saya 1 ayat ya enggak. Itu justru malah sombong gitu ya. Itu justru malah sombong, maksudnya diberikan kesempatan banyak oleh Allah tapi malah nggak mempergunakan. Di dalam Islam itu nggak ada ya kata-kata seperti itu. Sombong itu pasti dia bukan lillah gitu, bukan karena Allah. Itu akan ketahuan bagaimana dia belajar, bagaimana dia menerapkan ya ilmunya, itu akan ketahuan. Seolah-olah mereka itu seperti Al-Quran yang berjalan ya. Kalau Rasulullah kan seperti Al-Quran yang berjalan itu karena disebut Al-Qulub nanti ya, Qulubun Azim atau akhlaknya yang agung gitu ya. Nah, maka kita juga begitu misalnya ketika kaum muslimin ya seluruh umat Islam itu misalnya dia mengamalkan Al-Quran, yang mengamalkan isinya tadi, menerapkan hukumnya di tengah-tengah istilahnya masyarakat, maka insya Allah mereka adalah menjadi orang-orang yang benar-benar mulia ya seperti Al-Quran itu berjalan. Ketika mereka berbicara tentang zihar gitu ya, maka istilahnya itu juga terjadi gitu. Jadi bagaimana cerita tentang zihar itu adalah kalau orang dahulu bangsa Arab itu berbicara kepada istrinya, kau seperti punggung ibuku, nah kayak gitu. Itu bukan talak gitu. Ya, ceritanya adalah Khawlah binti Salabah. Itu kalau nggak salah ya. Istilahnya dengan suaminya ya akhirnya diperlakukan seperti itu ya. Karena istilahnya ketika sholat malam suaminya ini melihat ya, kalau melihat ya oh ternyata istrinya cantik banget. Tapi ketika melihat tubuhnya atau lagi pas ketika bersujud malah timbul birahinya gitu. Ya. Tapi ketika istilahnya namanya Khawlah ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri dia menolak. Sujud gitu. Nafsu gitu. Ya ketika melakukannya tetap menolak gitu. Maksudnya menyelesaikan sholatnya kan gitu. Nah, makanya suaminya ini marah besar dan akhirnya istilahnya menzihar gitu. Dan mengatakan kok itu tidak berguna sebagaimana punggung itu ya istilahnya, dan diadukan oleh kepada Rasulullah SAW, yaitu kalau dulu itu bagian dari talak gitu, seperti mentalak. Tapi di dalam Islam tidak, karena istilahnya mendihar itu bukan mentalak, nanti dia harus membayar kafaroh ya. Di dalam Al-Quran nanti dijelaskan dia harus membayar ya, diyatnya itu. Nah, kalau nggak bisa suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, kan memerdekakan budak seorang budak. Kalau nggak bisa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ketika itu sudah dilakukan maka dia boleh menggauli istrinya lagi ya, selanjutnya begitu. Nah, maksudnya ini adalah ketika kita terus seperti itu ya, seperti para sahabat di dalam kehidupannya itu begitu ya. Kita kalau apa-apa di dalam kehidupan kita namanya ngeluh apa DLL itu apa itu pedumel terus apalagi sebel gitu, apalagi itu yang LL gitu ya, itu ya sampai salahnya ngeyel sendiri. Itu salahnya dia akan melihat kedadan Al-Quran ini. Ya Allah, hidupku saat ini kok seperti ini, oh Allah memberikan ini, oh maksudnya ini gitu. Dia mentadaburi seperti ini
ini hartaku banyak tapi kok kayaknya kehidupan itu garing-garing kayak begini. Oh iya, ternyata mungkin istilahnya banyak. Oh ternyata orang tuanya belum diperhatikan. Oh ternyata dulu banyak harta yang dibuat untuk maksiat, sekarang dia belum memuliakan gurunya. Istilahnya begitu ya. Jadi banyak hal nanti, belum membagikan kepada anak yatim, belum dan sebagainya. Artinya dituntun seperti itu. Maka senantiasa menelaah ayat-ayatnya, membacanya dengan sungguh-sungguh, mengamalkan isinya dan mendakwakan ya. Dan mereka itu mendakwakan, dan mereka itu bagaikan rahmat, air mata mereka bercucuran karena tunduk terhadap kemukjizatan dan keagungannya. Dan ketika membaca Al-Quran itu boleh dengan menangis ketika memang kita tadi kalau sudah mentadaburi ya, selain istilahnya kita membaca artinya, kan kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahannya, maksudnya kan begitu, kita paham itu, maka ketika kita tersentuh pas membaca itu boleh itu. Yang nggak boleh itu kita nggak tersentuh tapi menjadikan cengeng gitu, kita buat kita cengeng gitu untuk disanjung orang, untuk dibuat supaya bacaannya itu merdu, menyentuh, ya itu malah nggak boleh gitu. Tapi kalau kita istilahnya nangis dengan istilahnya memang karena kita paham artinya, ya istilahnya itu monggo, ya itu disilahkan bagian sunnah. Ya, misalnya kita sampai pada qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kalau yang tahu kembali kepada Allah dan akhirnya dia nangis tidak masalah. Karena para imam ketika membaca Quran surat Al-Baqarah ini kan memang banyakkan bercucuran air mata, karena mereka ingat semuanya nanti dikembalikan ya. Itu mentadaburi ya. Dan mereka tunduk terhadap keagungan, kemujizatannya serta patuh terhadap hukum-hukum dan hikmahnya. Mereka ini menerima Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW, dan ayat-ayatnya pun menghujam dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Memang para sahabat yang terbaiknya seperti itu, karena mereka langsung diasuh oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka ditinggal oleh Rasulullah SAW menuju tempat yang paling tinggi di surga ini, dan mereka ini menjadi orang-orang yang berbahagia, beruntung. Dan ketika mereka ditinggalkan oleh Rasulullah, kenapa kemuliaan mereka itu juga tinggi? Karena memang mereka tadi, mereka tunduk, mereka taat, mereka patuh terhadap hukum-hukum Al-Quran dan mereka mengamalkannya. Mereka tetap konsisten memelihara Al-Quran sebagaimana wasiat Rasulullah SAW. Maka mereka tidak hanya menjadikan Al-Quran itu untuk dihafal, tapi memang diterapkan isinya untuk dilaksanakan. Ya, itu yang menjadi bagian yang terpenting ya. Lomba Al-Quran apakah dilarang? Tidak, boleh gitu ya. Dengan membuat perlombaan seperti di RCTI apa namanya, Hafiz Indonesia ya, Hafiz Cilik Hafiz Indonesia ya kalau nggak salah kan, Hafiz Indonesia tuh. Nah itu seperti itu ya, membuat orang oh iya alhamdulillah banyak ya, sampai makanya kan bahasanya kalau itu semua kita lakukan ya, ketika kita membenci dan sebagainya itu ya karena yang cacat hatinya ya. Maksudnya cacat hatinya itu menjadi malas, sifat malas itu pada ada diri kita ya. Contohnya mereka aja yang kadang istilahnya buta matanya aja masih dengan braille aja masih mampu mereka menghafal Al-Quran. Mata kita yang masih seger ini nah, apalagi kalau Pak Mujiono ditambah 2 tambah seger kan. Tapi kecil kan Masih kurang seger. tambah didobeli. Bahasanya begitu ya. Istilahnya itu harus menjadi kita semakin istilahnya merenungi terus ya. Dan sekali lagi bukan kita langsung bisa dan sebagainya dan terus hafal berapa puluh juz, enggak gitu. Memang itu semua serba berproses dan proses itu memang berjalan. Dan kemarin saya pernah mengatakan kalau seandainya ada pilnya gitu langsung bisa baca tafsir Quran tajwidnya bener gitu, saya rela ya, membeli itu saya rela, ngantri nggak apa-apa. Ngantri PST aja bisa jam 1 sampai dapatnya jam 3. Apalagi ngantri itu obat yang luar biasa itu. Kalau ada yang jual ya Pak ya. Kalaupun belum ada duitnya ngutang dulu nggak apa-apa. Berapapun dibayar ya. Istilahnya begitu. Dan para pengemban Al-Quran itu juga senantiasa menjadi terdepan dalam segala kebaikan dan terdepan dalam menghadapi segala rintangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri seorang pengemban
kewajiban dakwah yang keikhlasannya itu, mohon maaf, misalnya bahasa menjadi muslim hakon, muslim yang sejati itu memang dia pengen dengan apa yang ia mampu, sekali lagi dengan istitoah kemarin ya, kemampuan dan kesempatan itu, dia justru malah nggak berleh-leh atau dia sama sekali tidak ingin kesempatan itu hilang dari dirinya. Itu mereka begitu. Ketika mereka itu sudah hatinya terpaut dengan Al-Quran, maka mereka pasti mentadaburi bagaimana surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka dan diberikan kepada mereka. Maka mereka ketika ada kesempatan kebaikan di depan matanya, mereka tidak pernah melepaskan kesempatan itu sehingga hilang baginya. Jadi mohon maaf, bahasanya kalau cerita orang-orang terdahulu, mak-mak kita gitu ya, misalnya kalau Mbak Buyut saya itu pernah cerita, kalau mereka baru dapat haid di dalam bulan puasa, haid nih mereka ya, dapat haid halangan, kan berarti nggak berpuasa tuh gitu. Maka mereka itu senantiasa bikin yang namanya takjil itu, bisa dari siang gitu ya sampai nanti maghrib sampai malam itu mereka lakukan. Setiap hari itu mereka begitu dan menyebar takjil. Sudah dimasak sendiri, ada 10 ibu-ibu gitu. Kadang dihubungi mereka, oh iya membuat itu dan menyebarkan. Nah, ketika suami-suami mereka mengetahui itu gitu, suami-suami istilahnya kayak berarti kakek saya gitu, kakek buyut saya, ketika saya tanya kenapa perbuatannya seperti itu, ya karena mereka tidak ingin sekalipun kehilangan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk tidak mendapatkan pahala. Maka subhanallah, ya luar biasa mereka mendapatkan itu. Nah, maka saya juga pernah kemarin isi, kalau di dalam bulan Ramadan jor-joran berkaitan dengan harta antum itu nggak masalah kalau memang istitoah mampu loh ya, jangan nggak mampu dipaksakan. Itu saya nggak menganjurkan karena memang nggak ada anjuran ya. Antum misalnya belum berapa 10 juta saya untuk anak yatim, belum ya Pak besok tanggal 5, iya saya nyumbang 10 juta. Pas besok datang, Pak, iya maaf mau dibelanjakan, ya saya bilang aja sih 10 juta, saya belum ada duitnya. Terus atau gimana ya, misalnya ada yang mau ngutangin, nah nggak begitu maksudnya. Artinya kewajiban dia sudah kemarin kan sudah terselesaikan, dia nggak ada utang piutang, ketika masih ada sisa hartanya itu ya dia gunakan jor-joran. Nah, makanya para guru-guru bahasanya mohon maaf kalau di kita ya kadang ada bahasa istilahnya guru itu panen kalau di dalam bulan Ramadan ini. Maksudnya apa? Karena istilahnya mereka itu dijamin. Ya, dahulu kalau di zaman keemasan khilafah itu kan mereka itu dijamin, para guru-guru itu. Kalau enggak dijamin oleh negara, maksudnya yang dijamin sebagai negara, maka murid-muridnya itu menjamin gurunya, bahasanya begitu. Ya, untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kepada dua orang tuanya. Nah, kemarin saya sampaikan ada kadang kala istilahnya sunnah yang istilahnya tertinggalkan, maksudnya tentang birrul walidain. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya kita boleh ya ketika orang tua kita itu mampu membayar zakat fitrah, harusnya kan zakat fitrah itu dibayarkan oleh pribadi masing-masing kan gitu. Tapi kita sebagai anak pengen birrul walidain, melakukan sunnah gitu, memohon kepada orang tua kita untuk kita bayarkan tuh zakat fitrah. Itu kalau sekarang kan pasti aneh gitu. Tapi kalau dulu itu maksudnya begitu, seorang anak itu sampai birrul walidainnya pun istilahnya muncul gitu ketika dia memang bersama dengan Al-Quran. Karena apa? Di dalam surat Quran, surat Luqman itu kan diceritakan kalau sudah mengenal Allah, maka yang kedua adalah orang tua. Kedudukan orang tua itu nomor 2 gitu. Ya, maka kalau orang imannya memang betul, ya istilahnya dia kalau sudah tahu Allah, maka menghormati birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Seandainya orang tuanya pun masih kafir, maka mereka memperlakukan dengan lembut sebagaimana istilahnya dengan lembut. Karena apa? Orang tua itu dalam Al-Quran nggak pernah meminta untuk dilakukan atau dihormati atau istilahnya birrul walidain kepada anaknya, enggak. Tapi Allah kan yang langsung menyuruh kita. Kan nggak ada di Al-Quran itu diceritakan para orang tua meminta kepada anak-anaknya, nggak ada gitu. Ya karena paham, dan antum sebagai orang tua sekarang kan juga paham. Kalau anak kita kadang nggak juga istilahnya, mohon maaf bahasanya kadang lupa, malah lebih asik sama temennya, kadang kita ngeliat gitu, kita sebagai orang tua kadang dicuekin. Itu ya maksudnya bahasanya kita nggak meminta, tapi Allah yang memerintahkan kepada anak-anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya.
sehingga dia terdepan di dalam segala kebaikan, terdepan di dalam menghadapi segala rintangan di jalan Allah. Seandainya ada sesuatu yang mungkar yang ada di hadapannya, maka dia itu hatinya gelisah dan segera ingin mengakhiri perkara itu. Walaupun dakwah itu metodenya kemarin 3 kan ya, baik dengan istilahnya kita dengan biyadihi, kekuasaan ya, misalnya begitu, dengan tangan ya, itu biyadi itu tangan, maksudnya diartikan kekuasaan, lisanihi dengan lisan, atau bil qalbihi selama-lamanya dengan hati. Jadi yang melakukan semua itu ya, tahapan ini mana istilahnya nggak ada ketika orang beriman itu mendapatkan suatu perkara yang dia mungkar, dia meninggalkan atau dia berdiam diri. Makanya kita juga diajarkan begitu pada saudara-saudara kita atau para guru-guru ulama kita seperti yang luar biasa, ya harus kita bela begitu. Ya, tadi walaupun dengan 3 untuk mungkin dengan mendoakan belum bisa ini, dan kalau misalnya kita nggak ada kekuasaan kan kita menyeru kepada mereka para penguasa itu untuk menghentikan atau istilahnya mencabut atau istilahnya membebaskan mereka. Kalau istilahnya nggak ke sana, kita masih bisa dengan doa, maka kita doakan, ya Allah para pembantu dakwah atau orang-orang yang istilahnya menegakkan kebenaran seperti ya, Habib Rizik, boleh kita sebut dalam doa kita yang makbul di dalam atau dimakbulkan di dalam bulan puasa. Jadi dia seperti itu. Sesuatu yang paling berharga bagi kaum muslim umumnya dan para pengemban dakwah khususnya. Kalau kaum muslimin umumnya, tapi bagi pengemban dakwah itu menjadi wajib khusus ya, adalah bahwa hendaknya Al-Quran itu senantiasa menjadi penyiram hati mereka dan teman setia yang mengiringi setiap langkah mereka. Jadi yang menyirami hati kita itu bukan bil makna mal harta gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, dagangan saya bulan Ramadan sukses. Duitnya banyak, berkah ya Allah, tersiram hati ya Allah, berarti bisa beli baju baru, besok bisa mudik misalnya. Nggak begitu gitu maksudnya ya, walaupun itu juga kesenangan gitu. Saya nggak mengatakan itu juga tidak kesenangan, itu kesenangan, tapi maksudnya senantiasa menjadi penyiram itu ketika memang mereka dirundung di dalam kesedihan, atau mereka diuji, atau mereka ketika mendapatkan ya rintangan-rintangan di dalam dakwah itu, maka Al-Quran itu yang menjadi penyapa atau menjadi penjawabnya gitu. Ketika yusbiru atau sobru, yusbiru sobron, atau kita suruh ya dengan bersabar dan sebagainya, maksudnya Al-Quran itu yang mengatakan. Nanti ayat-ayatnya tentang kesabaran kita tadaburi, maksudnya begitu. Dan itu semua yang istilahnya dilakukan dan menjadi penyiram hati ini. Apapun yang istilahnya kita lakukan istilahnya menjadi penyiram. Ini sudah deketin orang, sudah bagus-bagus, kita lihat, wah ini kayaknya istilahnya mau nih ngaji, mengkaji ya bersama kita dengan Islam ini. Ternyata gitu, dia manfaatin kita untuk deketin doang, kita dimanfaatin, bisa hartanya, bisa kedudukannya atau apanya, ya nggak masalah gitu. Kita nggak membenci orangnya itu, kita dalam membenci kelakuannya, ya kan begitu. Nah maka kita kembali kepada Al-Quran. Oh ya, bisa saja itu ujian bagi kita dan itu mendatangkan pahala bagi kita. Kan kita dibalik suruh tadi di depan kan mengarungi ya hikmahnya. Nah begitu pula ketika antum ngajak seseorang itu begitu. Kita ngajak, ayo istilahnya mengenalkan kita untuk kebaikan dan sebagainya, tapi ternyata mereka nggak mau gitu. Itu jangan istilahnya antum lihat atau kita telusuri hanya sebagai sebuah kegagalan gitu, tidak. Kenapa? Ya karena ternyata bisa jadi selama ini antum mengajak dia, ujian-ujian itulah yang mendatangkan pahala antum untuk dicatat oleh Allah karena memang antum ikhlas gitu. Jangan digugurkan akhirnya dengan perkataan, nah kan ternyata dia cuma memanfaatkan saya doang nih, begitu tidak gitu. Makanya yang ikhlas itu begitu. Karena tugas antum hanya menyampaikan, ya tugas kita ini hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah kepada seseorang. Maka ketika antum sudah lakukan yang terbaik dan hasilnya ternyata dia tidak mau, ya kita serahkan kembali kepada Allah. Dan kita nggak usah ngomel-ngomel dan sebagainya, nggak usah. Kalau mau evaluasi, yang kita evaluasi adalah bagaimana cara menyampaikan yang hak tadi, ya, dengan cara-cara yang tepat, atau kita istilahnya cari bagaimana istilahnya untuk melembutkan hati seseorang itu dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita evaluasi, bukan kita evaluasi kegagalannya, dia ternyata ujung-ujungnya tetangga sebelah.
Ya enggak ada. Mau tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang ya kita ajak gitu. Ya istilahnya begitu. Ya jadi istilahnya itu harus menjadi yang luar biasa. Dan teman setia mengiringi setiap langkah mereka dan menjadi teman setia. Ya. Menjadi teman setia ya antum paham bahwa ketika nanti ada apapun berkaitan dengan perkara-perkara ya rintangan juga tadi sebenarnya kembalinya adalah kepada Al-Quran. Antum melihat bagaimana para nabi mendapatkan ujian. Ya ternyata kita ini nggak seberapa. Ya, makanya kalau kata Ustadz kita, Ustadz Hidayat kan, lo siapa? Nabi kagak. Sahabat kagak. Kok mintanya enak banget gitu ya, istilahnya begitu. Kita ini nabi bukan, ini bukan, ya pengennya enak gitu. Ya nabi saja orang yang paling dicintai oleh Allah mendapatkan ujian seperti itu. Nabi Nuh bagaimana ujian istri dan anaknya Kan'an yang tidak beriman kepada dia. Ya, dan masih banyak lagi. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang juga seperti itu. Nabi Yusuf juga diuji seperti itu. Banyak ya, sebenarnya di dalam Al-Quran itu menjadi teman setia kita suruh ke sana. Kalau kita baru diuji, ditolak dan sebagainya, oh iya, berikan kesabaran ya Allah, mudah-mudahan lisan hambamu ini menjadi perantara hidayahmu kepada orang tersebut atau orang yang ini boleh kita sebutkan. Ya, kita istilahnya menjadi teman setianya itu begitu. Karena Al-Quran akan membimbing mereka untuk meraih semua kebaikan dan mengangkat kedudukan mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan karena memang Al-Quran itu ketika menjadi teman setia kita, senantiasa akan membimbing kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita tidak akan pernah dilunturkan, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang ditinggikan terus derajatnya, ya, istilahnya begitu. Dan ketika kita juga istilahnya di tengah malam dan penghujung siang, ya di tengah malam bisa, kalau banyak ya itu bisa dari di ayat sahabat itu menjelang subuh, ya itu bisa kita tadi mengamalkan atau istilahnya pengen mentadaburin Quran ayat berapa, surat apa di ayatnya yang berapa, itu boleh ya istilahnya, sehingga kita betul-betul menjadikan di tengah malam kita itu juga berinteraksi. Ya, makanya kalau dulu itu para sahabat kan ketika mereka membaca gitu ya, mereka juga tahu artinya, makanya kan mentadaburi. Makanya sampai tadi Umar bin Khattab pingsan ketika mendapatkan surat tentang azab, siksaan. Lah kalau nggak tahu artinya gimana kita? Ya, berarti maksudnya sakit gitu kan ya, pasti sakit dia ya. Ya, saya memaksakan gitu, udah puyeng liang-liang tetap baca, pingsan sendiri, bukan karena paham, tapi karena sakit ya istilahnya, ya bukan begitu ya, mereka istilahnya. Dan itu juga harus kita lakukan. Maka silakan menambah terus. Jangan sampai kita pengen menyampaikan, tapi kita juga istilahnya tidak mentadaburi. Dengan membaca, menghafal dan mengamalkan sehingga mereka akan menjadi sebaik-baik generasi ya kholaf. Ya. Kholaf kalau punya Pak Maman di sini dikatakan kholaf itu terbaik. Ya kalau kholaf di dalam yang maksudnya sekarang adalah mutakhirin ya yang akhir, tapi selainnya mengikuti generasi dari salaf. Ya. Yang generasi salaf itu terdahulu dia terbaik. Kholafnya mutakhirin kalau mengikuti mereka juga menjadi yang terbaik. Nah maka kita istilahnya diharapkan menjadi seperti itu. Dan semua ulama terbaik, dan ketika kita lihat walaupun sampai pada batas Islam itu mulai runtuh, itu memang pada zaman Turkisman. Ya, nanti kepada Mehmed, Sulaiman 1, Sulaiman 2 dan sebagainya itu antum lihat tuh, maka luar biasa kan keagungan Islam itu ketika masih diterapkan dan sebagainya. Sampai Jenisari kalau kita bahasakan boleh kita tarik dalam kita hampir samakan gitulah ya faktanya dengan pengawal pas pampres kan gitu ya. Terbaik Ya pas pampres itu yang pengawal presiden, Jenisari itu pengawalnya presiden inti gitu, itu boleh dari orang Kristen. Coba untuk bayangkan kalau maksudnya Islam itu agama tidak toleransi, ngapain membolehkan orang Kristen menjadi pengawal kepala negara gitu ya. Karena kalau di dalam Islam Amirul Mukminin, Khalifah ya, itu istilahnya bil makna sama kan gitu ya.
ya bisa ada beberapa arti gitu kan ya. Dan mereka itu istilahnya dibolehkan gitu. Ya dan orang Kristen itu juga dia nyaman saja gitu bekerja. Karena dia istilahnya tadi bertemu, bergaul, dan juga istilahnya negara saat itu memperhatikan kehidupannya. Dia semuanya mendapatkan hak yang sama seperti kaum muslimin. Cuma satu aja bedanya pada pajak kan gitu ya, itu riba yang ditarik kan istilahnya gitu. Tapi semuanya dapat. Dia hanya mempajaki satu kepala keluarga. Tapi kalau satu kepala keluarga itu punya 6 anggota keluarga, maka 6 anggota keluarga itu dijamin seluruhnya oleh kedaulatan negara Islam. Dulu begitu. Makanya mereka nyaman tuh. Kalau kita ini kan kebalik. Ini kan kita kebalik. Antum bikin kakak dan sebagainya sekarang boleh misah kan? Ya. Jadi kayak saya nih, misalnya kakak dulu dengan bapak saya boleh misah. Anak saya yang sudah istilahnya 16 tahun ini boleh misah, punya kakak sendiri sekarang. Itu gitu. Karena pajaknya nanti dihitung tersendiri mulai tahun depan. Jadi hati-hati ya. Itu begitu, coba bayangin gitu. Kalau Islam ya luar biasa ya. Dan ya Masya Allah. Dan ayat-ayatnya tadi ya istilahnya banyak sekali ya, sudah dibaca. Dan ada satu hadis ya berkaitan dengan istilahnya Al-Quran ya, dan sering ya yang dikatakan Rasulullah SAW bersabda ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa amal mahu wa lamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, namun ada satu yang diingatkan ya, besok yang namanya Al-Quran itu ya, di sebaliknya itu ya, riwayat dari Muslim ya, dari Abu Muhammad dan terus dari Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya ya. Jadi Al-Quran itu bisa dikatakan Al-Quran syafi'un musofaun wa makhilun musodakun man ja'alahu ammamahu qadahu ilal jannati wa man ja'alahu khalfahu saqahu ila nar. Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela, tapi juga bisa menjadi pembelaan itu kebalikannya, dia bisa menjadi mahil atau musodak. Kalau musodak itu ya, kalau di sini dikatakan Muhammad Abu Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi dalam kamus Mukhtar Siha berkata, mahil itu artinya Al-Quran, yaitu kitab yang akan menyeret pembacanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak mengikuti apa yang ada di dalamnya. Menurut pendapat lain, arti mahil adalah mujadil, artinya yang mendebat kebatilan, dan musodak artinya yang dibenarkan. Jika dibaca musodik, artinya orang yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi ini dijelaskan ya pada yang satu tadi, dia istilahnya bisa menyeret kepada pembacanya. Kalau dia hanya membaca, membaguskan suaranya, tapi nggak mau diatur isinya, ngeri kan ya. Dia juara tahfiz Quran, juara istilahnya qori, tapi ketika ditanya di wawancara ya istilahnya kita lebih baik seperti inilah. Kalau istilahnya untuk menerapkan Al-Quran kan kita majemuk, nggak Islam semua. Nah, kalau kayak gitu itu saya langsung darting. Darah tingginya naik. Kan ya Allah, ini hukum Al-Quran itu harus diterapkan gitu, wajib hukumnya. Bukan karena majemuk nggak bisa diterapkan, bukan karena itu gitu. Ya istilahnya begitu. Tapi karena istilahnya orang seperti itu, akhirnya ketika kita ditanya, antum qori bukan? Bukan. Antum sudah berapa juz hafal? Belum sih. Nggak dianggap. Sekarang sampai begitu ya. Padahal ini Al-Quran sendiri mengatakan itu. Dan siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu ada di depannya, maksudnya menjadikan sebagai imam dan pedoman ketika akan berbuat apapun, senantiasa melihat dulu dari Al-Quran yang ada di depannya. Makanya sering kadang ada meme kalau di negeri mana gitu ya, dia disumpah di atasnya bukan di depannya. Makanya di belakang kepala dia nggak tahu, paling di atasnya nggak tahu. Ya kalau di sini kan bahasanya itu di depannya itu maksudnya melihat. Jadi kalau Al-Quran itu ya taruh terus tangannya kan begini, saya bersaksi gitu. Kalau misalnya ini, nah nanti itu dibuka, maksudnya itu suruh melihat untuk jadi saksi.
Kalau ditaruh di sini ya di negeri mana gitu ya itu jadi dilupakan. Ya, ya kalau ingat lah gitu, kalau ingat ada perlu ini kayaknya dicuplik gitu ya, dicuplik. Tapi kalau nanti nggak perlu ya dilupakan. Ya, bahasanya sampai gitu. Ya itu memang betul gitu. Dan yang ketiga di sini dikatakan maka ia akan menggiringnya ke neraka. Ya siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya tadi. Menjadikan Al-Quran itu di belakang maksudnya adalah tidak mengamalkan dan tidak menjadikan sebagai pedoman hidupnya. Ketika ia berbuat apapun tidak melihat dulu kepada Al-Quran karena ada di belakangnya. Dalam riwayat lain dikatakan warozorihi, artinya di balik pundaknya itu, punuk ini, di balik ini pundaknya gitu ya. Nah, tapi maksudnya sini sebenarnya punuk leher itu. Jadi meskipun ia menoleh ke belakang, tetap saja Al-Quran tidak akan kelihatan. Jadi orang kan nggak bisa melihat punuk ini ya. Ini yang kejengkol. Apa kalau bahasa Sundanya? Punduk. Nah, punduk. Ini punduk gitu, itu ya kayak begitu nggak bisa kelihatan. Gitu. Dan dia ya akan di depan. Nah makanya ya ada yang sangat luar biasa ya, istilahnya dikatakan di sini hadisnya riwayat Muslim nih. Ini yang harus kita ingat ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum menuju kemuliaan. Suatu kaum itu kalau dia mau mengamalkan kitabnya, maksudnya adalah orang yang diberi Al-Quran, berarti orang Islam mau mengamalkan Al-Quran itu, menjadikan tadi keadilan untuk menetapkan keadilan pada mereka ketika menetapkan hukum-hukum yang ada permasalahan ada pada diri mereka, mengatur kehidupan mereka, maksudnya begitu. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan Al-Quran itu pula, ya, Allah itu juga akan menghinakan atau menjatuhkan suatu kaum yang lain. Kalau orang-orang itu sudah meninggalkan Al-Quran, hanya membaguskan baca Al-Quran saja, tapi tidak mau menerapkan atau tidak mau dihukumi dengan Al-Quran, menerapkan hukumnya tadi, maka mereka itu akan menuju kehinaan. Makanya kalau secara fakta ini juga bisa kita nalar. Berapa puluh hafiz yang sudah dilahirkan setiap tahun oleh negara-negara Muslim di belahan dunia ini. Tuh, ya. Saya kalau nanya kemarin ya di sumber data itu gitu ya, istilahnya nanya di Indonesia aja itu bisa setiap tahun itu 3.000 lebih yang habis mutkin namanya ya. Jadi memang benar-benar hafal. Kayak siapa itu? Yang 2 orang itu yang habis Indonesia yang menang itu. Anak-anak itu. 2 anak yang dari Magelang dan Tegal itu. Yang iya 100 halaman ke depan. Ini ya, gitu. Mundur 50 halaman ini gitu tuh. Yang 2 itu loh ya, nggak tahu lah, lupa saya. Itu 2 itu sampai begitu. Dan itu banyak sekarang. Coba apa nggak luar biasa tuh ya, kita lihat otaknya. Jangankan kita maju. Habis lembaran itu yang tengah gitu. Kita bingung habis lembaran ini yang tengah apa? Orang kita nyontek aja kadang itu coba saya gitu gini-gini tetap aja salah ketika dia salah. Ya istilahnya begitu. Nah namun kalau ketika mereka tidak mau, maka mereka akan jatuh di dalam kehinaan. Karena memang hanya dibaguskan saja, namun mereka tidak mau diatur atau menjadikan aturan sebagai Al-Quran tadi sebagai aturan kehidupan mereka. Ini yang harus kita pahami bersama ya. Jadi istilahnya Al-Quran itu sangat penting. Maka sebagai seorang pengemban dakwah tidak ada ya mereka itu tidak mau belajar, tidak mau yang menjadikan di dalam hidupnya aktivitas di dalam mendekati Al-Quran dengan mengatakan ya alah bagusin bacaannya tapi nggak mau mengamalkan isinya, itu bukan jawabannya gitu maksudnya. Jadi Al-Quran itu tadi dari awal seperti itu, harus menghiasi, dibaca ya, menjadikan dia memahami ya. Dan kita punya targetan, jangan-jangan selama hidup kita ini gitu, maksudnya kita harus melihat gitu, diberikan kesempatan. Saya itu belum pernah mentadabburi suratul Al-Fatihah, Samudra Al-Fatihah itu 316 halaman yang paling ringkas itu begitu. Tentang suratul Al-Fatihah aja itu 316 halaman ya, itu termasuk
Samsudin Ar-Ramadan Abuti itu menulis tentang itu boleh itu ketika istilahnya antum baca saja nih, belum nanti diterangkan oleh para ustadz kita, meleleh itu hati. Ternyata kadang kita itu nggak tahu, diajak berdialog oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidak tahu, ternyata mengakibatkan kita ini nggak khusyuk. Karena ternyata baca suratul Al-Fatihah dari dulu ya gitu-gitu aja kita nggak tahu gitu. Ternyata Allah itu mengajak dialog, dan itu bahasa para ulama mengatakan langsung Allah sendiri menjawab setiap apa yang kita nyatakan dalam pembacaan suratul Al-Fatihah itu setiap sholat. Itu langsung Allah. Makanya sikap ihsan sehingga Imam Syafi'i mengatakan kan luar biasa. Beliau itu ketika membaca suratul Al-Fatihah, kalau istilahnya salah bacaannya saja menjadi sholatnya tidak sah. Akhirnya kan berpendapat seperti itu. Karena maksudnya itu bagaimana ketika antum diajak, bahasanya kita bekerja nih, yang ngajak bercakap-cakap itu bos antum gitu, direkturnya ngomong, Mas Arlan gimana kerja di PT saya itu enak nggak ya, itu bahasanya, diem aja deh. Antum sudah dikasih ini, saya pengen menaikkan karena ini THS bisa tunjangan hari Kamis, bukan THR tunjangan hari Rabu gitu ya. Jadi saya naikkan jadi 3 kali lipat, gimana? Diam. Atau ketika diajak lagi malah noleh ke sana. Bahasanya begitu ya, bahasa kasarnya. Apalagi ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang menjaga kita, yang memberikan semua kebaikan kepada kita, kesempatan kepada kita, istitoah kepada kita, mosok istilahnya ketika Islam mengajak kita dialog selalu kita remehkan dan selalu kita tidak paham atas itu. Nah, kayak gitu, mohon maaf nih sekali lagi, kok ngomong saya itu membantah, wah saya udah 5 tahun bergabung saya udah 10 tahun kan, kita masa Allah 10 tahun gitu ya, bahasanya gitu. Maksudnya ini mengingatkan ya, bukan untuk menyalahkan untuk semata menghakimi, enggak. Maksudnya istitoah ada kemampuan, kesempatan, mari yuk kita mulai istilahnya mempersiapkan ya, sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita, salah satunya juga dengan Al-Quran, karena itu akan menjadi penyiram hati kita dan teman setia kita. Namanya teman setia kita, dia tidak bakal meninggalkan kita, makanya bisa menjadi salah satu pemberi syafaat. Dan selain Nabi Muhammad SAW, selain puasa dan Al-Quran, teman-teman soleh kita kan begitu kan, syafaat itu dia yang bisa memberikan. Nah itu termasuk tadi Al-Quran. Maka dia nanti akan mengatakan ilin terus ya Allah, terus ini surganya di atas lagi ya Allah, surganya di atas lagi ya Allah, itu begitu. Ketika memang kita lakukan itu, Allah walam bisawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.